Berita Pulau Rempang yang tiba-tiba mencuat dari keheningan akibat adanya rencana pengadaan proyek kawasan yang bertajuk Rempang Eco City seakan menyadarkan kita betapa masalah tanah adalah masalah yang sangat sensitif dan sangat pelik. Upaya relokasi seakan terus bergerilya, meskipun terdapat penolakan dari masyarakat setempat atas rencana tersebut. Penduduk asli Pulau Rempang menolak dipindahkan dari tempat kelahirannya yang merupakan warisan dari moyang mereka, suku Melayu, sejak masa Kesultanan Melaka sekitar 300 tahun yang lalu. Mereka tidak mau tercerabut dari akar mereka berpijak. Apakah ini kesewenang-wenangan terhadap mereka, ataukah mereka harus berkorban sementara untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik bagi anak cucu mereka nanti? Dalam sebuah tulisan ilmiah di Jurnal Politik Volume 2 Nomor 1 bulan Agustus 2016 disebutkan bahwa sebagai sebuah persoalan ekonomi politik, perampasan tanah selalu melibatkan setidaknya dua aktor, yaitu aktor bisnis yang memiliki keperluan atas lahan untuk akumulasi kapital dan aktor pemerintah. Bahkan dalam kenyataannya, realisasi dalam perampasan tanah selalu membutuhkan peran negara. Hal tersebut umumnya dilakukan melalui kebijakan pembangunan, sehingga negara memiliki peran yang signifikan dalam perampasan tanah. Salah satu bentuk keterlibatan negara dalam perampasan tanah itu dapat dilihat dari tawaran negara atau state inducement terhadap investor yang diaktualisasikan melalui program pembangunan khusus seperti zona ekonomi khusus atau koridor ekonomi yang diyakini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Kasus Rempang adalah salah satu dari sekian banyak konflik tanah yang terjadi di Indonesia. Tercatat ada kasus penggusuran makam Mbah Priok pada tahun 2010, kala itu terjadi sengketa tanah seluas 5,4 hektar antara ahli waris dan pengurus makam dengan PT Pelindo II. Aparat gabungan yang terdiri dari Satpol PP dan Brimob berjumlah ribuan diturunkan oleh pemerintah provinsi untuk melaksanakan eksekusi tanah. Namun terjadi perlawanan yang dilakukan oleh pihak pengelola makam Mbah Priok yang didukung oleh simpatisan dan pengikut Mbah Priok, sehingga terjadilah bentrokan secara frontal antara aparat dan masyarakat. Korban pun berjatuhan di pihak aparat. Pada catatan lain, terdapat kasus tanggal 12 Juni 2006 yang terjadi di Pamekasan, Madura, konflik sengketa tanah bengkok seluas 5,8 hektar yang melibatkan kubu mantan kepala desa dan kubu kepala desa yang masih menjabat. Awalnya, tanah adat yang disebut dengan tanah percaton, yaitu tanah yang oleh raja secara turun-temurun diberikan kepada desa sebagai tanah bengkok untuk digarap oleh kepala desa atau perangkatnya. Oleh kepala desa sebelumnya, tanah tersebut ditukar guling dengan tanah di lokasi lain yang luasnya lebih kecil. Akibatnya, terjadi tuntutan atas tanah tersebut oleh kepala desa berikutnya. Status tukar guling itu pun masuk ke proses hukum, yang kemudian terjadi sengketa hingga menimbulkan jatuh korban yang tidak sedikit. Kasus tersebut dikenal dengan tragedi Carok di atas tanah percaton. Kembali ke masalah yang terjadi di Pulau Rempang, penggusuran tanah milik penduduk oleh pemerintah juga pernah terjadi pada masa sahabat Nabi. Dikisahkan, Gubernur Mesir kala itu, Amr bin As, berencana akan membangun sebuah masjid besar di samping istana megahnya. Di tanah yang akan dibangun masjid itu, terdapat sebuah gubuk reot milik keluarga seorang Yahudi tua. Tentu saja, keluarga Yahudi itu mau tidak mau harus pindah dari situ, karena gubuknya akan digusur. Oleh Gubernur Amr bin As, dipanggillah si Yahudi itu untuk diajak berunding agar gubuk tersebut bisa dibeli, meskipun dengan penawaran yang tinggi. Namun, si Yahudi tidak mau menjualnya. Gubernur Amr bin As pun menaikkan penawarannya berkali-kali lipat dari harga pasaran saat itu. Meskipun demikian, tetap saja si Yahudi milik tanah itu bersikeras tidak mau pindah dengan dalih dia tidak punya tempat lain selain di tanah tersebut. Karena kedua pihak sama-sama bersikeras, akhirnya Gubernur Amr bin As mengeluarkan surat perintah agar bawahannya tetap melakukan penggusuran tanah dengan dalih untuk kepentingan umum. Sementara si Yahudi tua tidak bisa berbuat apa-apa selain kecewa dan menangis.
Ia pun berniat untuk mengadukan kesewenang-wenangan gubernurnya kepada atasan dari Gubernur Amr bin As, yaitu Khalifah Umar bin Khattab yang berada di Madinah. Ia pun berangkat dari Mesir ke Madinah. Sepanjang jalan, si Yahudi berharap-harap cemas dengan membanding-bandingkan, jika gubernurnya saja istananya begitu megah, bagaimana lagi dengan istana khalifahnya. Begitu tiba di Madinah, orang Yahudi itu merasa takjub karena mendapati sosok Khalifah Umar bin Khattab yang sederhana, khalifah yang tidak memiliki istana megah seperti istana dari Amir bin As, dan bahkan dia diterima khalifah hanya di halaman Masjid Nabawi di bawah naungan pohon kurma. Sang khalifah bertanya tentang asal dan keperluannya. Si Yahudi itu pun bercerita panjang lebar tentang tindakan gubernur yang menggusur gubuk reotnya di Mesir. Laporan pengaduan tersebut membuat Khalifah Umar bin Khattab marah dan wajahnya merah padam. Setelah amarahnya mereda, kemudian orang Yahudi itu diminta untuk mengambil tulang belikat unta dari tempat sampah dan diserahkannya tulang itu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Lalu diambilnya pedang. Sang khalifah menggores tulang dengan huruf alif yang lurus dari atas ke bawah, dan di tengah goresan itu dibuat lagi goresan melintang menggunakan ujung pedangnya. Tulang itu kemudian diserahkan kembali kepada orang Yahudi untuk diteruskan kepada Gubernur Amr bin As di Mesir. Si Yahudi itu cuma kebingungan mendapatkan laporan dan pengaduannya hanya digantikan dengan sepotong tulang unta. Namun setiba kembali di Mesir dan ketika menyerahkannya, Gubernur Amr bin As yang menerima tulang tersebut, tubuhnya langsung menggigil kedinginan serta wajahnya pucat pasi. Saat itu juga Gubernur Amr bin As memerintahkan bawahannya untuk membongkar kembali pondasi masjid yang sedang dibangun dan mendirikan kembali gubuk milik orang Yahudi tadi. Si Yahudi itu pun tambah bingung dan merasa heran dengan keputusan sang gubernur. Dia pun minta dijelaskan duduk perkaranya. Gubernur Amr bin As menjelaskan bahwa tulang itu merupakan peringatan keras dan ancaman yang bakal dijatuhkan oleh Khalifah Umar terhadap dirinya. Dia menjelaskan, apapun pangkat dan kekuasaannya, suatu saat dia akan bernasib sama seperti tulang itu. Oleh karenanya, bertindak adil seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan adil di bawah. Sebab kalau tidak bertindak adil dan lurus seperti goresan tulang itu, maka khalifah tidak segan-segan untuk memenggal kepalanya. Mendengar penjelasan sang gubernur, orang Yahudi pemilik gubuk itu tunduk terharu dan terkesan dengan keadilan yang ditegakkan oleh Khalifah Umar bin Khattab terhadap bawahannya. Akhirnya, orang Yahudi itu mengikhlaskan tanahnya untuk pembangunan masjid dan bahkan dia memeluk agama Islam. Jika saja keteladanan Khalifah Umar bin Khattab bisa ditegakkan tidak hanya di Pulau Rempang saja, namun di seluruh muka bumi, alangkah indahnya. Semoga saja kasus Rempang dapat diselesaikan secara adil dan diterima oleh semua pihak. Amin amin ya robbal alamin.